kemanusiaan. Yang keempat, hak akan kehidupan yang layak dari segi kemanusiaan. Yang kelima, hak atas bela negara serta kewajibannya. Yang keenam, hak atas pendidikan nasional dan kewajibannya. Warga negara juga penduduk, maka bagi warga negara diatur pula hak dan kewajiban yang berlaku bagi penduduk, yaitu 1. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. 2. Kebebasan penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. 3. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Konsep negara hukum di Indonesia yaitu negara hukum di arti material suatu organisasi bangsa Indonesia yang atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan bangsa yang bebas berdasarkan suatu ketertiban menuju suatu kesejahteraan sosial. Berikutnya ada tata nilai. Dari apa yang dinilai tinggi akan dibentuk serangkaian tata nilai yang terinci dan terikat pada tatanan-tatanan kehidupan yang membentuk kepentingan negara. Beberapa tatanan dasar petunjuk-petunjuknya sebagai berikut. Yang pertama, tatanan bermasyarakat. Kedua, tatanan bernegara. Ketiga, tatanan kerjasama negara. Keempat, tatanan pemerintah. Kelima, tatanan keuangan negara. Keenam, tatanan hidup beragama. Ketujuh, tatanan pendidikan. Kedelapan, tatanan kesejahteraan sosial. Kesembilan, tatanan pekerjaan dan kehidupan. 10. Tatanan usaha, pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan bermasyarakat. Sila sebagai dasar negara atau ideologi negara telah disiapkan sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup bermasyarakat atau ideologi dalam kehidupan bermasyarakat tahun 1978 yang resmi melalui ketetapan MPR nomor 2 dari MPR dari 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengawalan Pancasila tertanggal 22 Maret 1978. Jika Pancasila sudah benar-benar meresap ke dalam jiwa masyarakatnya, budaya Indonesia akan kokoh, kuat, sentosa, jaya dan lestari. Walaupun pengertian bangsa dan masyarakat meliputi manusia yang sama hidup di dalam suatu negara, tetapi dalam hubungannya dengan pemahaman dan pelaksanaan Pancasila ada baiknya kedua pengertian itu dibedakan. Bangsa selalu terkait dengan pengertian negara. Sebaliknya, manusia tanpa melainkan dengan pengertian negara. Sekalipun mereka hidup dalam suatu negara, untuk memahami kehidupan mereka sebagai masyarakat, kita perlu perhatian pada